معتصما بحبل الله من أنشانا واستشعر الأنوار ما قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستغفر من غفلة عنك وكن يقظانا واعبد الأسرار ربي لم يزل ينقلني بين خيار وصانا لم تكن من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإلهي صانا وقاله الله ما اختاره وما برا كمثله إنسانا بحبه وبذكره والنصر وتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك تعالى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من السماء أقصى الأذى والهم
nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa tajallatil ardi wa ila fajrin abradat syamsul huda dhaharal habibu mukarraman wa musana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa salli ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad arsyadtu linati man asafuhu tuhyil quluba tuhayyul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawwil qawlu minna aw yakunu thanana. لكن حبا في سرائر قد دعا لمدي صفوة ربنا وهدانا وإذ التزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء العرض واغمى كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbi amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tuan guru, para asatidah, para orang tua, para sesepuh di antara yang hadir, para guru-guru kita. Ada Habib Sulaiman As-Segaf, ada Guru Abdul Basit, ada Guru Ahmad Syadadi, dan yang lainnya. Mohon maaf Al-Faqir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Faqir kepada beliau-beliau. Kita doakan beliau-beliau Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan ridha dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupa kita pun yang hadir pada malam yang mulia ini, mudah-mudahan kita pun yang hadir di bulan yang mulia, bulan yang agung, dalam perkumpulan yang baik, perkumpulan kajian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Perkumpulan kita pun ini menjadi sebab Allah pun panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan selalu diluaskan rezeki kita. Wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Ponimin atau Haji Simin beserta istri beliau Ibu Hajayati dan anak-anak beliau beserta mantu cucu yang alhamdulillah setiap bulan selalu menjadi jembatan wasilah buat kita bisa kumpul di tempat ini untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa banyak yang disampaikan, hanya Allah yang bisa membalas semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau sekeluarga, selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia, kesempatan yang indah ini kita duduk tidak lain dan tidak bukan untuk sedikit kita mendengar nasihat-nasihat daripada ulama kita yang ada di dalam kitab. Di antaranya pada saat yang mulia kesempatan ini qala Abu Laith As-Samarqandi, beliau mengatakan man arada an yakuna kasbuhu tayyiban, man arada an yakuna kasbuhu tayyiban fa'alihi an yahfadha khamsata asya. Kata Syekh Abu Laith As-Samarqandi, beliau pernah nasihat, kita ini semua punya kasab. Kasab itu artinya kita punya pencarian, mata pencarian. Ada yang kerja, ada yang dagang. Bagaimanapun urusannya, kita pengen kita ini mendapatkan keberkahan di dalam rezeki kita. Ada doa, Masya Allah, doa yang memang sering kita baca juga, ya. Artinya ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan. Masya Allah, minta rezeki dari Allah yang banyak, yang gampang, gak sulit, gak repot, ya. Kalau bisa duduk di rumah doang dapat duit, ya. Tapi kan enggak, Allah itu kasih sebab. Bagaimana sebabnya? Ikhtiar. Nah, tentunya man arada an yakuna kasbuhu tayyiban. Orang yang pengen kasabnya tayyib, pencariannya itu berkah. Kan tidak semua yang halal itu baik. Tidak semua yang halal baik. Misal contoh, sering juga disampaikan semua yang ada di lautan itu halal. Apakah semua yang ada di lautan atau yang ada di sungai yang halal itu semuanya kita bisa konsumsi walaupun halal? Apakah bagus semuanya kita makan? Nanti mau makan kuda laut, nah, halal karena di dalam lautan. Nanti mau makan belut listrik, nah, halal, tapi kan belum tentu bagus dikonsumsi. Makanya thayyiban, halalan thayyiban, halal juga bagus, atau halal juga baik, atau halal juga berkah. Makanya Abu Laith As-Samarqandi itu beliau mengatakan man arada an yakuna kasbuhu halalan, kasbuhu thayyiban. Siapa orang yang pengen pencahariannya itu, ikhtiarnya itu thayyib, bagus, ya, berkah, fa'alaihi an yahfadha khamsata asya. Maka dia harus menjaga 5 sebab yang akan kita sebutkan. Jadi kalau pengen kasabnya, adanya pencahariannya, ikhtiarnya itu bagus, dia harus ini menjaga 5 sebab ini supaya rezekinya itu menjadi berkah dan thayyib. Maka awwaluha, yang pertama beliau mengatakan alla yu'akhira syai'an, dengan sebab kasab itu, dengan sebab orang cari uang ini, alla yu'akhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wala yudkhilun naqsa fiha. Yang pertama beliau mengatakan wala yu'akhira syai'an min faraidillah, jangan sebab ente cari uang, jangan sebab kita nih dengan sebab kita mencari uang sampai kita yu'akhir, mentakhirkan, menomorduakan kewajiban-kewajiban Allah, menomorduakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh zaman sekarang ini, oh saya kalau nggak kerja, saya kalau kerja nggak boleh sholat Jumat. Kan zaman sekarang ada tuh, harus misalnya, kalau memang betul-betul harus,
Tapi lihat keimanan kita bagaimana. Nanti mau ngikutin Allah Subhanahu wa taala atau mau ngikutin aturan manusia. Seorang sahabat itu dia di dia harus operasi matanya. Pada topik pada zaman itu mengatakan dan dengan tata cara operasi pada saat itu mungkin nggak ada zaman sekarang itu bius mungkin kan. Tapi dengan syarat itu mata harus tutup 5 hari dan dia tidak bisa sholat 5 waktu. Dia katakan apa? Biarkan mata saya busuk, yang penting saya tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Itu perkataan artinya orang yang beriman. Artinya mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kan Allah Subhanahu wa taala yang beli. Rezeki Allah Subhanahu wa taala yang beri kita, yang memberi al-mu'ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ikhtiar rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita belain dunia daripada rezekinya? Masalahnya kita belain dunianya, kita dunia dulu baru Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan man arafal akhirah fatalabaha. Orang yang kenal kepada akhirat maka dia dulukan akhirat tersebut baru dia cari dunianya. Kita sholat subuh, dia sholat subuh dulu baru kerja. Dan seperti itu. Jangan kerja enggak, kita ngejar macet nih. Supaya kita dari macet gak pakai sholat subuh, jalan dulu kerja, sholat subuh nanti, bagaimana nanti, gak bisa seperti itu. Artinya kita harus mendulukan Allah Subhanahu wa taala walaupun orang-orang yang seperti ini dapat rezeki. Yang mereka terkadang meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebab rezekinya. Dapatkah mereka rezeki? Lihat kasih sayang Allah. Enggak Allah tutup, tetap Allah Subhanahu wa taala katikan rezekinya. Tapi keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyibannya enggak ada. Keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wala yu'akhiru syai'an. Jadi kalau kita pengen kita punya rezeki itu pencaharian kita itu berkah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jangan pernah mentakhirkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala li ajlil kasbi, dengan sebab pencarian rezeki kita. Ya. Salat zuhur lewat, salat asar lewat, maghrib lupa, isya Ketiduran. ngantuk turun. Ya. Itu sebab cari, masya Allah, uang sampai kapanpun. Makanya sering saya sampaikan ajib tu liman amila lidadil fana wa taraka darul baqa. Dari Imam Ali Zainal Abidin itu mengatakan ajib tu, aku sungguh heran orang itu berbondong-bondong mengejar dunia sampai dia tinggalkan akhirat. Bukan hanya akhirat tinggalkan, wa taraka darul baqa, dengan sebab dia mengajar dunia tersebut dia tinggalkan darul baqa. Apa itu baqa? Rumah yang kekal nanti bersama Allah Subhanahu wa taala, rumah yang kekal bertetangga dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan itu semua, nadia dunia yang fana, dunia yang akan dihancurkan. Sebanyak-banyak pun Anda menyimpan dunia tersebut pasti akan kiamat, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena cari uang itu kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memberikan kita uang itu adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki tersebut adalah Allah. Kenapa Allah kita nomor duakan daripada dunia? Itu permasalahannya. Jadi kalau memang betul-betul pengen berkah, yang pertama tadi alla yu'akhiru syai'an min faraidillah. Jangan kita meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala li ajlil kasbi, meninggalkan loh. Yu'akhir itu meninggalkan, mentakhirkan, li ajlil kasbi, dengan sebab pencaharian uang kita itu. Wala yudkhilan naqsa fiha, jangan sampai dikurangi juga. Tetap dia sholat tapi dikurangin. Tadinya baca subhanallah, habis sholat tuh baca subhanallah walhamdulillah, atau baca minimal lah, baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bukan sebab cari uang, astaghfirullahnya sampai lupa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung. Ya. Ini harus tanda tangan ini. Ya, langsung. Jadi wala yudkhilun naqsa fiha. Minimal naqs ini kehusyuan. Biasanya kita sholat tuh minimal tenang, Allahu Akbar, tenang kita. Tapi dengan sebab gara-gara ada ikhtiar nih, janji ya, sama
direktur, ya janji nih sampai lu sholat juga Bismillahirrahmanirrahim tiba-tiba waladhdallin Bismillahirrahmanirrahim langsung waladhdallin, jadi malah tidak sah, jadi dikurangin, jadi wala yudkhilun naqsa fiha. Jadi kalaupun tetap mau cepat nggak masalah, tapi jangan sampai mengurangi kekhusyuan kita punya sholat gara-gara uang, gara-gara penjahilian. Paham ini? Hujan-hujan nguap semua nih. Ya. Itu yang pertama. Jadi ingetin, apapun urusan kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, ingatkan Allah, ya. Jadi man arafal akhirah fatalabaha. Jadi kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang kenal kepada akhirat, mengenal makna daripada akhirat, rumah yang akan bersama Allah Subhanahu wa taala, rumah yang akan kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, istisyar, kita merasakan oh sampai kapan kita hidup dunia, enggak nyalain sih, enggak nyalain, orang butuh uang. Semua butuh uang. Ingetin, jangan sampai salah mengerti. Oh, berarti Islam itu orang enggak boleh punya uang, enggak boleh. Apa bahasa sekarang tuh? Memang nggak butuh uang tapi semua pakai jadi tuh, gimana sih bahasanya tuh? Semua nggak ya gitulah ya, pokoknya bahasa orang sekarang lah ya, saya kurang paham, tapi intinya ya, memang orang itu butuh uang. Sampai Allah pun mengatakan, Allah itu gak nyuruh kita ini sampai sholat 24 jam, di sejadah 24 jam, di Al-Quran 24 jam, tidak. Allah katakan khud nasibah minad dunya. Allah yang suruh ambil, kau hidup di dunia, ambil bagian dengan dunia, cari uang yang banyak, boleh. Ya, permasalahannya kita sampai lupa, itu doang. Permasalahan kita nih, khususnya Al-Fajr yang Masya Allah, manusia lemah, kita ini lupa. Kadang-kadang Allahnya lupa. Makanya kadang-kadang enggak berkah kita punya rezeki, kurang aja bohongnya. Ya, sudah 7 miliar kurang aja. Ya, berapa miliar masih kurang aja. Subhanallah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama saya ulang lagi, an la yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wa la yudkhilun naqsa fiha. Wa tsani an la yu'di ahadan min khalqillahi li ajlil kasbi. Itu penting. Kita tidak boleh menyakiti orang dengan sebab pencaharian kita. Menyakitin orang, ngecilin orang, mengadukan orang, ya. Orang sekarang pintar memutar balikan fakta. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Orang kerja itu rata-rata yang baik, yang jujur gak lama. Zaman sekarang yang baik, yang jujur gak lama, tapi yang bisa menjilat lama. Itu zaman sekarang. Tapi ya subhanallah, tapi tetap terus apakah kita ikut menjilat? Ya tidak. Kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak-banyak pun yang mereka dapatkan dengan sebab yang tidak baik, yu'din nas, karena menyingkirkan orang, nyakitin hati orang, mendolimi orang, memutarbalikkan fakta, semuanya. Makanya kata Abu Laith As-Samarqandi, an la yu'di ahadan min khalqillahi li ajlil kasbi. Manusia tidak boleh nyakitin orang, siapapun dia makhluknya Allah Subhanahu wa taala, li ajlil kasbi, dengan sebab dia mencari rezeki. Oh, pengen masuk, ya. Pengen masuk suatu kerjaan, sampai bayar misalnya, sampai bisa menyingkirkan orang itu tergantikan. Berarti kita sudah mendolimi orang. Nah, kita sudah mendolimi orang. Bagaimana dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang orang didolimi itu mungkin dia keluarganya punya istri, punya anak, ya. Sengsara anak mereka dengan sebab gara-gara kita masuk sampai menyingkirkan orang tersebut. Bagaimana dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu yang dimaksud oleh Syekh Samarqandi. Beliau mengatakan la yu'di ahadan, enggak boleh kita cari rezeki itu untuk nyakitin orang, enggak boleh. Sampai orang itu terhina, terhindarkan, terkecilkan, terkucilkan misalnya dengan sebab dia cari
rezeki. Nggak boleh seperti itu. Nah, alla yu'ti ahadan min khalqillah li ajlil kasbi. Ujung-ujungnya apa? Gara-gara uang, gara-gara cari kerjaan, gara-gara cari hasil. Udah, kita ini yang lempeng-lempeng aja hidup. Hidup itu yang lurus-lurus saja itu enak. Orang yang lurus-lurus saja itu insya Allah umurnya panjang, sehat, berkah. Kita mau apa sih? Yang penting serba ada. Itu enak. Mau beli mobil? Ada. Ya. Mau pergi haji? Ada. Mau umroh? Ada. Mau kawin lagi? Ada. Berani emang. Ngomong ada. Yang penting ada itu enak. Ya, yang penting ada atau yang penting cukup. Kan? Mau beli mobil? Cukup. Itu enak. Gak pakai harus nyakitin orang, sikut orang. Enggak ada manfaat. La nafakti. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaat di dalam kehidupan seperti itu. Sebab semua yang datang nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak tanya, duit kamu yang paling banyak? Enggak. Allah enggak tanya, oh kerjaan kamu yang paling bagus? Enggak. Yang Allah tanya sholatnya. Bujur. Bujur mana? Kita nggak ditanya sama Allah berapa uangmu, enggak. Allah nggak tanya uang kita. Allah Subhanahu wa taala nggak tanya zakat kita. Allah Subhanahu wa taala nggak tanya daripada direktur kita sudah jabatannya berapa dan apa namanya SS apa selon ya gitulah. Allah nggak tanya. Tapi yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sholatmu, bagaimana ibadahmu, bagaimana zikirmu, bagaimana Al-Qur'anmu, bagaimana kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, dunia ini darul amal wal akhirah darul hisab. Ya, apa kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib? Dunia ini tempat kita beramal, mumpung hidup, tempat kita beramal. Dunia jadi orang baik-baik aja. Jadi orang baik-baik aja. Itu enak. Jangan semua orang salah, ini salah, merasa paling pintar, merasa paling benar, nggak bisa. Ingat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mau siapapun ente tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ad-dunya darul amal, dunia ini tempat beramal, wal akhirah darul hisab. Nanti akhirat hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang enak tuh orang sudah kita ini merasa cukup, alhamdulillah masuk surga tanpa hisab. Itu enak. Kenapa? Nggak nyakitin orang. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau mengatakan Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan haqiqatul Eid yang dikatakan hari raya sesungguhnya man dakhalal jannah bi ghairi hisabin. Kita berapa kali dapetin Idul Fitri? Kita berapa kali dapetin Idul Adha? Oh, senang kita beli baju. Apakah benar-benar itu ini? Apakah benar-benar itu hari raya buat kita? Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan haqiqatul Eid, nah namanya yang betul-betul hari raya nanti kita. Waktu sakratul maut, kemudian keputusan dari Allah, fulan bin fulan, kita nggak dihisab. Allah nggak lihat aib kita, nggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masukkan dia tanpa hisab. Oh, itu hari raya sesungguhnya. Masya Allah. Nah, itu hari raya sesungguhnya. Jadi buat apa kita hidup di dunia sikut-sikutan? Itu kok jam tidak gerak-gerak. Oh, iya. Saya nengok segitu lagi. Jadi alla yu'ti ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jadi kita tidak boleh mencari rezeki untuk mencari rezeki dengan sebab kita mencari rezeki itu menyakiti hati orang, itu tidak boleh. Kemudian watar itu kata Asy-Syaikh Samarkandi, an yaksida bikasbihi isti'fafan li nafsihi. Ya, yang ketiga, cari rezeki buat apa? Boleh, namanya mengangkat derajat kita ini. Mengangkat derajat bukan menyombong. Ingat ya, mengangkat derajat kita bukan untuk sombong-sombongan. Oh, derajat paling bagus, turun mobilnya, mobil ya itulah
Ya. Isti'fafan li nafsihi, boleh kita cari rezeki kan ya minimal baju kita nggak kotor buat sholat, pakai minyak wangi, nggak pokok udah 1 bulan itu cuci kering, ya itu keringat bukan keringat lagi, kulit udah nempel. Tapi kalau kita punya rezeki yang dengan syariat minimal isti'fafan li nafsihi, dia bisa ngangkat derajat dia, ya mengangkat derajat dirinya, boleh, bukan tapi bukan yang sombong, ingat ya, nggak boleh sombong. Sombong itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga orang yang punya sifat sombong. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, enggak masuk surga orang yang punya sifat sombong. Tapi isti'fafan li nafsihi, orang mencari rezeki atau mencari kasab, mencari dengan sebab kerjanya, boleh untuk mengangkat derajat dirinya, boleh. Bisa mengangkat derajat diri, bukan hanya urusan dunia saja. Oh, dengan sebab dengan rezekinya diangkat, dia bisa sumbang, dia bisa sedekah, dia bisa berbagi, dia bisa memberi. Itu namanya mengangkat derajat dirinya, baik derajat dunia ataupun derajat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfafan li nafsihi. Bukan hanya istighfafan li nafsihi. Beliau mengatakan wa tsalits, yang ketiga, an yaksida bi kasbihi, bertujuan untuk mendapatkannya supaya rezekinya berkah nih. Nah, an yaksida, dia punya tujuan bikasbihi, dengan sebab dia mencari rezeki tersebut isti'fafan li nafsihi, untuk mengangkat derajat dirinya, wali iyalihi, bukan hanya buat dirinya tapi wali iyalihi, juga buat keluarganya, diangkat derajat anak-anaknya, diangkat derajat istrinya. Kan kita lihat orang kadang-kadang masya Allah, istri kemana, anak kemana, nggak jelas juntrungannya. Kadang-kadang anak-anak sudah pokoknya nggak jelas lah, ya. Dan mengangkat derajat istri sama derajat anak itu udah harus punya uang ratusan juta. Yang penting rezeki kita berkah, kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga kita, sudah terangkat. Dia terangkat nggak minta-minta. Orang kan minta-minta itu namanya tidak mengangkat derajat dirinya. Mau apapun, mau darahnya merah, biru, darah pelangi lagi, yang mau nasabnya model bagaimanapun, minta-minta nggak derajat yang bagus. Tidak mengangkat derajat dirinya. Yang mengangkat derajat dirinya apa? Istighfafil nafsi, cari kerja. Orang cari kerja dia ngangkat, dia nggak minta-minta. Karena Nabi Muhammad SAW nggak suka orang yang selalu minta-minta, kecuali memang betul-betul hajat, nggak bisa makan, silakan. Ya. Tapi selama bisa cari uang nggak boleh kita minta-minta. Tidak boleh minta-minta, itu namanya mengangkat derajat. Istighfafan li nafsihi. Bukan hanya istighfafan li nafsihi, wali iyalihi, juga buat anaknya yang bisa sekolah. Walaupun bukan sekolah yang mahal, kan tidak harus sekolah yang mahal. Ya, bisa sekolah, itu anak bisa tahu akhlaknya, bisa tahu adabnya, dimasukkan ke madrasah misalnya, istrinya juga bisa ditutupkan auratnya. Jadi untuk cari rezeki tersebut istighfar li nafsihi wa li iyalihi, juga buat buat mengangkat derajat dirinya, juga buat mengangkat derajat keluarganya. Wala yaksida, wala an yaksida, ya. Wala yaksida bihi al jam'a wal kathrata. Jadi bukan orang cari rezeki itu untuk coba numpuk-numpuk doang. Al jam'a wal kathrata, banyak-banyakan uang, bukan. Orang cari rezeki bukan buat banyak-banyakannya, numpuk-numpuk, pokoknya uangnya banyak sampai ditanam-tanam, sampai dia tidur nggak pakai kasur lagi, semua dia disusun. Bukan seperti itu. Tujuan kita mencari uang, tujuan kita mencari uang buat mengangkat derajat diri kita dan juga buat mengangkat derajat keluarga. Itu namanya nggak boleh kita minta-minta. Mau apapun alasannya, kecuali memang alasan udzur syar'i, silahkan. Tapi minta-minta nggak boleh. Itu yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya ulang lagi, watalis yang ketiga, nasihat daripada Asy-Syaikh Samarqandi, beliau mengatakan an yaksida bi kasbihi, orang itu bertujuan cari rezekinya, kerjaannya istighfafan li nafsihi, untuk mengangkat derajat dirinya, bukan sampai minta-minta apapun alasannya, mau darah yang warna apa aja nggak boleh, pokoknya minta-minta. Wali iyalihi, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan kau tinggalkan keluargamu miskin, itu Nabi. Ada seorang sahabat
Dia pengen menyedekahkan semuanya hartanya. Nabi nggak kasih. Kata Nabi, jangan kau tinggalkan keluargamu miskin. Berarti hak keluarga ada, hak istri ada, hak anak-anak ada, hak sedekah ada, haknya zakat ada. Ya, semua ada haknya. Bahkan haknya mata, wajibnya tidur, waktu itu dia tidur. Itu semua ada haknya. Wala yaksida bihil jam'a wal kafrata, dan tidak boleh orang itu bertujuan cari rezeki hanya untuk menumpuk-numpuk harta saja. Harta banyak boleh, tapi pergunakanlah harta itu dengan bermanfaat untuk jalannya Allah Subhanahu. Yang punya harta banyak, masya Allah, ada yang bangun masjid, hartanya banyak. Ada yang bangun masjid, ada yang bangun pesantren, ada yang bangun sekolahan, ada yang bangun panti jompo, ada yang disedekahkan setiap bulan uang. Itu bagus. Makanya al-jam'a wal kathrata, walaupun menumpuk hartanya, tapi dipergunakan hartanya untuk hal-hal yang bagus, artinya hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan alla yujhida nafsahu fil kasbi jiddan. Enggak usah maksa-maksain diri banget. Ya. Dari pagi keluar malam, dari pagi keluar malam, dari malam keluar pagi, misalnya nggak ada istirahat banget, misalnya, itu nggak boleh. Haram, hukumnya tidak boleh. Wala yujhida nafsahu fil kasbi jiddan. Pokoknya sudah, setiap hari ada orang tuh setiap hari pokoknya mukanya tuh matanya sampai nempel di laptopnya. Jadi nggak ada keluarga. Keluarga tuh kadang-kadang juga pengen berkumpul, kayak anak-anak pengen disapa. Jangan kita pergi, anak lu bangun, kita pulang anak tidur, istilahnya seperti itu. Ya. Artinya ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Ini dikatakan supaya rezekinya berkah. Tapi kalau memang sudah kerjaannya seperti itu tidak bisa lagi, tapi tetaplah diusahakan bagaimana supaya keluarganya bisa tahu, oh ada hadir, bapaknya ada. Ya. Seorang ibu ini ada, itu yang pengen. Jangan sampai dia nyari kesenangan, ketenangan tuh di bapaknya orang lain. Kan gitu. Kan akhirnya nyari ketenangan, oh bapak itu enak tuh bapaknya teman saya. Dia nyarinya kesenangan bapaknya orang lain. Walaupun dia tahu bapaknya pontang-panting, anak itu harus paham bapaknya pontang-panting. Makanya wala yujhida nafsahu bil kasbi jiddan. Artinya jangan terlalu kita. Yang penting ada haknya keluarga itu ada, haknya masjid dia datang sekali-sekali datang ke masjid itu ada. Jadi jangan terlalu masyghul, sibuk sampai tidak ada lagi kesempatan urusan akhirat yang memang dia harus lakukan. Ya. Jadi yang keempat, kata Syekh Samarqandi, wala yujhida nafsahu fil kasbi jiddan. Jadi jangan terlalu menyiksa diri untuk menyampaikan hal tersebut. Maka Imam Hatim Al-Asam itu bilang, alim tu anna rizqi la ya'kulhu ghairi fatma'anna fi nafsi. Kita mau kerja dari pagi sampai malam, subhanallah ya, orang itu ada yang kerja dari pagi sampai malam. Kalau Allah kata gak dapat, ya gak dapat. Diulang lagi, diputer-puter dia lagi, semua diputerin. Allah bilang gak dapat. Ada subhanallah orang cuma tanda tangan doang 2 miliar. Betul ya? Jadi artinya, makanya Hatim Al-Asam itu ditanya, "Hai Hatim, bagaimana kau ini subhanallah, kok tenang?" Hatim Al-Asam itu hidupnya tenang, ya tetap ngajar, sholat, ibadah, cari rezeki, tapi dia tenang, gak ribet. Kita kan sering gak tidur, nggak khususnya bapak-bapak nih, sering kan gak tidur. Sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sering gak bisa tidur. Cuma bedanya Nabi Muhammad itu kalau gak bisa tidur kalau masih ada uang di kantongnya. Kalau masih ada uang di kantongnya, Nabi Muhammad gak bisa tidur, bawahnya pengen keluar, pengen sedekahin. Kalau kita gak ada uang, bisa tidur gak? Nabi Muhammad itu gak bisa tidur kalau masih ada uang. Kalau masih ada uang, beliau gak bisa tidur, dia pengen sedekahkan. Kalau kita nih, Nabi Muhammad ada uang, gak bisa tidur. Kalau kita gak ada uang, gak bisa tidur. Beda gak? Beda. Tapi sama-sama gak bisa tidur. Nabi Muhammad ada uang, dia gak bisa tidur, pengen disedekahkan. Kita ada uang, gak ada uang, gak bisa tidur. Ada uang aja nih, ada uang,
masih mikir yang 7 tahun ke depan. Ada uang dia, ada uang di sekolah anak bagaimana, kuliah anak nanti bagaimana, 7 tahun ke depan, 1 menit ke depan kita nggak tahu. Itu yang menyebabkan orang jadi pelit. Jangan simpen nih, ini nanti buat anak-anak kuliah. Gak tahu anak-anaknya sebelum kuliah mati. Kita kan nggak tahu. Jadi jalan yang memang, makanya dikatakan wala yushhida nafsahu bil kasbi jiddan. Makanya tadi Imam Hatim Al-Asam itu tenang. Alim tu'ana rizki, kata Imam Hatim Al-Asam, aku tahu bahwasannya rizkiku ini la ya'kuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Kata Imam Hatim Al-Asam, aku tahu rizkiku ini kalau memang sudah maktub, kalau sudah memang untukku, la ya'kuluhu ghairi, gak akan dimakan orang lain. Kalau memang sudah untukku, gak akan dimakan orang lain. Ya, kalau memang bukan untuk kita, mau kita muterin bagaimana, bukan untuk kita, gak bisa. Yang penting caranya kita jangan nipu orang, jangan menjilat orang, jangan nyakitin hati orang. Udah cari yang berkah-berkah saja, gak usah perlu sogok menyogok, sudah yang berkah-berkah gitu. Ya. Insya Allah sedikit yang kita dapat, tapi berkah. Itulah kata Imam Abu Laits As-Samarqandi, nasihat buat kita. Nah, yang terakhir, beliau mengatakan alla yara rizqahu minal kasbi. Wal khamis alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasbu sababan. Orang itu gak boleh, kalau dia gak boleh ngelihat rezeki yang dia dapat, oh ikhtiar saya ini, Bu. Dia harus wa yara rizqa, dia harus melihat rezeki yang dia dapat itu minallah ta'ala wal kasbu sababan. Kasab itu cuma sebab. Rezeki yang kita dapat, ikhtiar yang kita dapat itu sebab aja. Tapi tetap yang menentukan adalah Allah. Seperti tadi saya ulangi, banyak orang yang muter-muter kemana-mana, nggak dapat juga. Yang menentukan Allah. Ada orang cuma tanda tangan doang dapat uang yang banyak, yang menentukan Allah. Jadi jangan pernah bilang rezeki yang kita dapat, oh ini ikhtiar saya, tidak. Ikhtiar wajib, tapi dapatnya enggak. Dapatnya nggak wajib. Kita keluar rumah, contoh, kita keluar rumah. Ketika kita keluar rumah, cari uang, ya sudah ikhtiar nih, masya Allah, ikhtiar cari uang. Kira-kira pulangnya wajib dapat uang atau tidak? Tidak. Itu urusan Allah nanti. Jadi makanya orang ala yara rizqahu minal kasbi. Jadi jangan lihat rezeki yang dia dapat itu dari ikhtiar yang dia dapat. Oh ini saya udah melobi kemana-mana. Ya. Hati-hati, ada juga istidraj. Lobby Anda dapat, sogokan Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu istidraj, bahaya juga. Ya. Jadi jangan pernah melihat kasab rezeki yang kita dapat itu dari usaha kita. Tapi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yara rizqa minallahi taala. Dia harus melihat rezeki yang dia dapat semua dari Allah Subhanahu. Walaupun memang dia ikhtiar, tapi tetap yang menentukan rezeki itu dapat atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal kasbu sababan, itu intinya. Kasab itu rezeki yang dia dapat itu sebab, ya. Sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan sebab dia mencari rezeki. Allah juga adil. Karena juga Allah mau, dia ikhtiarnya banyak, ya Allah kasih banyak. Oh dia ikhtiar sedikit, ya Allah kasih sedikit. Itu semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak orang sholat. Kalau dalam kaidah fikih itu dikatakan athawab ala qadri ta'ab. Pada dalam kaidah usul fikih itu athawab ala qadri ta'ab. Pahala itu makin banyak dia capeknya ibadah, ya makin banyak pahalanya. Makin sedikit dia ibadah, ya makin sedikit pahalanya. Itu secara umum. Tapi ada juga orang yang banyak ibadahnya tapi nggak khusyuk, ya nggak manfaat juga. Tapi ada orang yang cuma 2 rakaat tapi khusyuk hadir. 1 rakaat dia 30 juz. Wah, hebat banget tuh. 1 rakaat 30 juz. Ada nggak di sini begitu? Nggak ada. Walaupun saya. Masya Allah. Jadi wal kasbu sababan. Ingat, artinya ini sedikit kita diajarkan tauhid oleh beliau. Semua yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyombongkan diri kalau lihat orang yang belum baju. Lihat saya nih, lihat nih ikhtiar saya. Oh, kalau Allah nggak kasih kau nggak dapat.
Walaupun ikhtiarmu tinggi bagaimanapun, kalau Allah nggak kasih, nggak dapat. Jadi jangan pernah lah terkira nas. Jadi jangan pernah merendahkan ikhtiarnya orang. Jangan pernah merendahkan ikhtiarnya orang. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, buatkan kenikmatan dan mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Allah tambahkan ikhtiar kita dan juga Allah tambahkan rezeki kita ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan jangan lupa insyaallah bulan depan kita di tanggal 4 Agustus. Jadi kita insyaallah sudah mulai rutin ya. Tanggal 4 Agustus insyaallah kita kumpul lagi di tempat keluarganya Haji Simin dan Ibu Hajayati. Mudah-mudahan sewaktu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bulan depan bawa jaket sama payung. Nah, jangan gara-gara hujan enggak. Giliran cari ikhtiar rezeki, hujan-hujanan sampai di jalan ada jas plastik dibeli. Ya, tapi di rumah kalau ada pengajian ya turun. Padahal payungnya gede banget 3 meter. Nah, jangan gitu. Jadi jangan lupa tanggal 4 Agustus insyaallah kita kumpul lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisil Fatihah wa bihaqi man unzilat alal Fatihah an taftah lana kulla khair wa taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair innaka waliyyu kulli khair wa dafin kulli qusada. Allahumma ya man wafaqa alal khair khair wa anhu malafikna khairan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
والسماء والطير